Nah, terkait dengan alasan saya tadi itu karena latar belakang tadi dipenjarakannya dua orang warga negara yang seharusnya itu tidak perlu terjadi. Kalau di negara demokrasi maju, ya mana ada tuntutan kepada rakyatnya yang meminta keterbukaan dari pemimpinnya. Pak Jokowi kalau memang bangga dengan UGM, tunjukkan. Gitu loh. Panggil kami dan ahli lain dan pokoknya terserah ahli-ahli mana. Ayo kita periksa bersama, selesai gitu loh. Masalah hukum kalau kami salah, ya silakan Pak lanjutkan. Keaslian atau bisa kita menyatakan bahwa itu adalah ini benar, ini tidak, itu harus melalui komparatif kan, pendekatannya kan, comparative approach dalam artian menunjukkan dulu yang mana yang asli gitu kan. Kita bicara tentang asli dan tidak asli. Nah, kemudian dalam pendekatan juga mungkin berbeda dari tadi untuk ahli forensik ya digital, itu pendekatannya berbeda dengan kalau kita menggunakan scientific. Kalau proses pembuktian hanya sesederhana itu bahwa universitas yang menerbitkan ijazah itu bisa kita pegang, lalu bagaimana dengan bagaimana dengan ratusan universitas yang ditutup karena itu beda perkara, jual beli. Kita bicara yang sekelas UGM. Stop dulu ya. Itu tadi. Bang, sekarang ini kan giliran saya. Si penerbit ijazah ternyata universitas tersebut ada permainan. Kita nggak debat kusir di sini ya. Stop. Ya, Stop. kalau Anda kita menghargai saya nggak? Atau nggak kalau kembali lagi bersama kami Laukes, saya Profesor Sita Citrawinda Nurhadi adalah juga praktisi hukum khususnya di bidang hak kekayaan intelektual. Saya adalah arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, juga panelis pada penyelesaian perselisihan nama domain, dan ketua pengawas dan pembina pada Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Dan saya Partahi Sihombing SHMH sebagai praktisi hukum yang tetap masih aktif sampai dengan sekarang. Dan kali ini kita akan membahas kembali secara tuntas dan mendalam tentang Bareskrim Mabes Polri yang menyediakan ijazah Jokowi asli dan menghentikan penyelidikan terkait kasus ijazah Jokowi. Dan kali ini kita kedatangan dua tamu spesial. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih, yang berani bersuara keras atas nama kejujuran. Dr. Eng Rismond Sianipar, pakar digital forensik. Selamat datang, Le. Selamat datang, Bang. Selamat. Ya. Dan yang kedua kami undang di sini pakar juga nih ya, mewakili petisi ahli Indonesia, Dr. Indri. Ya. Dan dalam hal ini kami berdua bersama Profesor Sita sebagai host akan memandu acara ini dan tujuan kami adalah memberikan edukasi. Kami tentunya harus mendukung kalau ada warga negara siapapun tuh yang berani berbicara atas nama kebenaran. Karena saya prinsipnya begitu, agama saya mengatakan kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Tentunya semua harus bertanggung jawab. Dan saya lihat sementara ini argumen yang dibangun dimanapun itu menunjukkan bahwa dari Saudara Rismond dan kawan-kawan kekeh bisa dan yakin bisa membuktikan. Itu yang menarik gitu ya. Karena ini kan bukan main-main gitu kan. Artinya ancaman hukum pidana juga ada dan konsekuensinya segala macam juga ada. Jadi nggak sembarangan ini membantah menurut saya gitu ya. Untuk itu pertanyaan pertama ke Bung Rismond. Ini tentunya sebelum laporan ke Bareskrim ini, ke Polda, ya, dengan sebelumnya didahului juga atau sudah juga dilakukan penghentian penyidikan. Nah, yang saya mau tanyakan, apa sih latar belakang kok sampai sekarang, sampai kasus ini dihentikan di Mabes, kira-kira menurut Bung Rismond apa, dan sampai akhirnya Rismond CS ini dilaporkan di Polda Metro Jaya. Iya, Bang Partahi. Jadi jauh sebelumnya kan kita concern ya, prihatin akibat ijazah Jokowi yang nggak pernah ditampilkan ke publik maupun dihadirkan di persidangan. Tetapi ada Gus Nur maupun Pak Bambang Tri yang sudah mendekam di penjara hanya karena ijazah Jokowi nggak pernah ditampilkan secara gentleman ya maupun di persidangan Bambang Tri dan Gus Nur. Kalau kita sebagai alumni UGM, ya benar-benar alumni UGM, maka kita sangat bangga karena itu prestasi personal kita yang kita alami, kita lakukan, proses akademik masuknya susah, apalagi keluarnya. Dan itu harusnya bukan sebuah hal yang perlu ditutup-tutupi, justru yang harus dibanggakan, ini saya tuntaskan semua proses akademik itu. Nah, uji, silakan uji, ahli independen asal jangan hilang. Atau bahkan diberikan ke UGM,
karena dia sudah menjadi presiden 2 periode, ya berikan saja ke UGM mau dipajang atau diperbesar atau di apa di Balerung sana. Itu harusnya yang dilakukan oleh seorang gentleman presiden 2 periode. Nah, terkait dengan alasan saya tadi itu karena latar belakang tadi dipenjarakannya 2 orang warga negara yang seharusnya itu tidak perlu terjadi. Kalau di negara demokrasi maju, ya mana ada tuntutan kepada rakyatnya yang meminta keterbukaan dari pemimpinnya, gitu Bang. Nah, oleh karena itu, ya saya melibatkan diri untuk menjawab itu. Dan banyak juga pertanyaan publik, terutama sudah ada 2 korban ini. Ya sudah, saya lakukan atas desakan istri juga. Jadi saya pada saat ada video di Kompas TV itu yang mempertontonkan Dr. Sigit Sunarta di Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi, dan di situ ditampilkan diintip sedikit itu lembar pengesahan skripsi. Nah, di situ saya langsung connecting the dots. Lembar pengesahan skripsi itu bukan produk dari tahun 1985. Karena tahun 1994 saja saya masih pakai hardware dan software yang sangat jadul dengan kepresisian atau resolusi yang sangat rendah. Langsung saya tag itu kalau kesesuaian teknologi itu pasti bukan 1985. Nah, terus kami terbang dari Bali G dengan istri ngecek ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM dengan berharap saya salah. Artinya yang saya tonton juga salah gitu. Saya potong sedikit nih Bung Rismon. Anda ini alma maternya mana? UGM. UGM ya? Oh, UGM. Kita sama-sama bertiga dengan Dr. Tifa, Dr. Roy itu S1, S2-nya di UGM. Jadi gitu kalau dibilang kita benci alma mater ya itu alma mater kita sendiri. Itu alma mater harus kita bersihkan dari oknum-oknum yang kotor itu, karena itu kan milik rakyat, milik alumni UGM juga. Ada pertanggung jawab moral, pertanggung jawab kecintaan terhadap UGM sendiri ya, makanya Anda melakukan itu. Bang, dengan brosuri begitu ya, dasarnya ya. Bagaimana saya membenci UGM? Dosen saya saja yang penuh integritas, mengajar dengan kesederhanaan, mulai dari hidupnya saya lihat gitu dekat dengan saya sampai pensiun sederhana. Itu yang perlu kita hargai, keringat-keringat dosen-dosen kita dulu yang hidup dengan sederhana, hidup dengan integritasnya, sehingga membuat nama UGM melambung dengan kemurnian tadi itu, kemurnian pekerjaannya. Nah, makanya saya ingin menjawab, saya nggak ada. Justru saya sangat mencintai UGM, sangat bangga saya dengan UGM. Oleh karena itu, saya minta juga kepada Pak Jokowi, kalau memang bangga dengan UGM, tunjukkan, gitu. Panggil kami dan ahli lain, dan pokoknya terserah ahli-ahli mana. Ayo kita periksa bersama, selesai, gitu loh. Masalah hukum, kalau kami salah, ya silakan Pak lanjutkan. Tetapi publik ini rasa ingin tahu dari publik, dari rakyat yang pernah Bapak pimpin 10 tahun, itu juga perlu dihargai. Dan bahkan menurut saya, Bapak sebagai presiden 2 periode itu berutang budi kepada rakyatnya, menunjukkan ini. Utang budi itu, Pak, bagi saya. Moral obligation dari seorang pemimpin yang 2 periode menjadi pemimpin tertinggi. Karena ini bukan masalah ijazah, Pak. Bapak sebagai 2 periode atau 10 tahun sebagai presiden, itu sebagai tiang moral bangsa. Yang dicontoh oleh anak-anak muda ke depan dan memengaruhi sejarah Indonesia ke depan. Ini bukan hanya sertifikat, ini masalah apakah Bapak kemarin jujur dan menjadi contoh moral bangsa saat itu. Itu yang paling penting. Nah, setuju, saya pikir. Makanya saya potong sedikit nih. Makanya saya juga pada waktu mengundang Rosario, statement saya juga saya sampaikan, Pak Jokowi, Anda sebagai kepala negara. Kenapa saya bilang Anda sebagai kepala negara? Karena kasus ini bergulir pada waktu dia masih menjabat sebagai seorang presiden. Ya, yang kita tahu presiden adalah juga kepala negara. Nah, sekarang dia sebagai kepala negara dianggap ada sesuatu yang dipertanyakan oleh warga negaranya, dalam hal ini rakyatnya. Ini rakyatnya ini. Nah, betul. Kenapa nggak dijawab aja, tunjukkan dan segala macam, selesai gitu. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Saya nggak tahu ada kepentingan apa di belakang ini, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bung Rismon. Kemudian ini bergulir karena memang tidak ada persepsi yang sama tentunya. Kemudian sampai Anda dilaporkan, ya. Kemarin kami dengar sudah ada pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Nah, kira-kira seperti apa bentuk pemeriksaannya?
Ada intimidasi atau apa segala macam? Enggak, Bang. Kalau intimidasi enggak. Penyidiknya profesional. Tetapi jauh sebelum itu memang apa yang ditanyakan ya apa yang saya analisa terkait dengan bagaimana Anda meneliti itu, ya metodologinya apa, terus otoritas saya meneliti ijazah Pak Jokowi dan skripsi Jokowi itu yang saya foto di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu juga ditanyakan. Bayangkan, Indonesia ini menuju negara demokrasi apa sih, Bang? Ya. Sampai apa yang diteliti oleh peneliti itu harus berakhir di meja tanya jawab, klarifikasi atau apapun namanya oleh polisi. Ya. Kalau kita diarah-arahkan harus minta izin apa yang mau kita teliti, ini bagaimana ini para pejuang-pejuang demokrasi Indonesia ini? Kita kan harus dilindungi nih, gitu. Betul, asalkan metode itu bisa kita pertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Ya ayo. Kita lakukan seminar internasional atau seminar nasional. Itulah pertanggungjawaban akademik. Bukan ditanya oleh penyidik metodologi Anda. Masalahnya yang nanya tahu nggak? Bang. Ya. Mahasiswa saya semester 7 aja belum tentu paham apa yang akan saya jelaskan. Ya, takutnya latar belakangnya dia hukum, domain pendidikan maupun kaliannya hukum, SMA. Terus saya jelaskan dengan cara manusiawi, mencoba saya merendah dan membumikan. Itu pula nanti menjadi pasal kena untuk saya. Hanya karena saya mencoba untuk membumikan, memanusiakan metode-metode yang sangat rumit itu pula nanti yang dipakai untuk saya. Ini kan makanya saya bilang para pejuang demokrasi Indonesia, civil society Indonesia ini bagaimana ini? Ya, peneliti itu boleh salah loh. Dosen saya dulu Dr. Franciscus Susianto di Teknik Elektro UGM. Kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, peneliti, bahkan doktor, bahkan profesor pun boleh salah, asal jangan bohong. Boleh salah, karena kesalahan Anda juga akan menjadi bagian penelitian untuk peneliti lain. Baik. Terus bagaimana kalau kita pun salah, memang berhak untuk tindak pidana gitu, Bang. Jadi inilah makanya saya bilang demokrasi ini kita ini kalau belum kita menjadi failed state, bisa jadi Indonesia ini sedang dalam demokrasi kondisi mundur, gitu Bang. Baik. Sekarang kita beralih ke Dr. Indri ya. Tadi Dr. Indri mungkin sudah mendengarkan penjelasan dari Bung Rismon bahwa sebagai seorang yang punya latar belakang keilmuan, gitu, dia berhak untuk melakukan analisa terhadap apapun, ya, apalagi sesuai dengan bidang yang dia memang punya gitu. Nah, pertanyaan saya ke Dr. Indri, menurut Dr. Indri ini bagaimana nih? Mungkin dari si pandang berbeda. Punya landasan hukum nggak mereka untuk menganalisa katakanlah sekarang terkait khusus ijazah Jokowi? Silakan. Terima kasih, Bang. Ya. Baik, mungkin saya ada sedikit perbedaan ya dengan Bang Rismon. Seorang peneliti itu tidak dilarang ya untuk meneliti. Kita bicara dulu kita bicara dalam konteks penelitian. Tidak ada dasar hukum yang melarang ya, itu. Untuk belum selesai, Bang. Sebentar. Ada koma. Ada komanya dulu, Bang. Kita mau meneliti sesuatu secara ilmiah, mau melihat dari segi apa misalnya, itu kita tidak ada larangan dalam artian dalam konteks yang ranah yang benar ya. Di sini ada Prof. Tipa ya sebagai akademisi juga. Jadi terkait dengan ijazah itu kan ijazah ya. Menurut saya itu kan itu milik pribadi ya. Ijazah itu milik pribadi ya. Nah, kemudian kalau tadi beredar bahwa oh sebenarnya ijazahnya itu palsu gitu ya, dibilang seperti itu. Nah, kita dalam meneliti sesuatu, kalau tadi kan Abang bisa mengatakan bahwa oh saya bisa membuktikan secara ilmiah ya, pendekatan secara ilmiah. Nah, dilihat dari konteks Abang sebagai ahli forensik digital ya. Berarti kan pendekatannya itu menganalisa sesuatu yang dalam konteks visual gitu ya, visual ada di media sosial di mana gitu ya. Nah, dalam hal melakukan apa sih keaslian atau bisa kita menyatakan bahwa itu adalah ini benar ini tidak, itu harus melalui komparatif kan, pendekatannya kan, comparative approach dalam artian menunjukkan dulu yang mana yang asli gitu kan. Kita bicara tentang asli dan tidak asli. Nah, kemudian dalam pendekatan juga mungkin berbeda dari tadi untuk ahli forensik ya digital, itu pendekatannya berbeda dengan kalau kita menggunakan scientific.
yang kita melakukan proses ilmiah dalam hal misalnya penelitian nih bagaimana sih, kenapa sih benda ini bisa seperti ini. Misalnya kalau kita bicara tentang ada di fisika ataupun misalnya secara ilmu hukum, kita mau meneliti ini kenapa putusan seperti ini. Berarti kita melihat daftar kepustakaannya bisa melalui metodologi empiris atau misalnya melalui metodologi normatif gitu. Nah, dari data, kalau kita melakukan penelitian ilmiah, itu harus datanya sistematis, begitu ya Prof ya, sistematis. Nah, sistematis itu juga harus dari output yang benar, dari input yang benar, kemudian dilakukan dengan proses yang benar, menggunakan teori yang benar, maka akan didapatkanlah hasil kesimpulan atau hipotesanya yang benar, gitu kan? Seperti itu kalau kita bicara tentang ilmiah. Nah, terkait dengan tuduhan palsu tadi. Nah, misalnya saya seorang Indri punya ijazah S3. Saya lulusan Jayabaya misalnya S3-nya. Kemudian saya waktu itu ngambil seangkatan di angkatan 27. Nah, kalaupun saya misalnya punya ijazah, ada yang mengatakan ijazah saya itu palsu. Yang paling bisa dulu pertama kali membuktikan adalah alma mater saya, Jayabaya kan. Orang bisa dikomplain, dan selain Jayabaya itu ada pihak Departemen Pendidikan kan, dalam hal ini Dikti. Kalau dulu memang ijazah di bawah 2025 itu belum tayang. Kalau kita cari nih searching nama Indri, ada nggak sih di situ lengkap nama saya misalnya Norita Rusyana Indriati? Oh nggak ada. Nah, kita bisa telepon alma maternya. Oh ini kenapa namanya nggak ada gitu kan? Nah begitu alma maternya sounding, oh iya bener dia kuliahnya di sini tahun ini dari sampai tahun ini dia melalui proses dari sini. Boleh silakan. Kalau proses pembuktian hanya sesederhana itu bahwa universitas yang menerbitkan ijazah itu bisa kita pegang, lalu bagaimana dengan Bagaimana dengan ratusan universitas yang ditutup karena itu beda perkara jual beli. Kita bicara yang sekelas UGM. Stop dulu ya. Itu tadi. Bang, sekarang ini kan giliran saya. Si penerbit ijazah ternyata universitas tersebut ada permainan. Kita nggak debat kusir di sini ya. Stop. Ya, Stop. Anda menghargai saya nggak? Atau nggak kalau saya keluar dari sini? Oke. Kalau nggak saya keluar loh, karena saya diundang oleh Pak Partahi ya. Yang boleh meng-cut saya hanya Pak Partahi. Oke, dengan Prof. Nggak di-cut tadi. Kan beliau tadi cuma intervensi. Oke, intervensi. Tapi saya tadi waktu Abang ngomong panjang lebar saya tidak interupsi. Boleh saya lurusin dikit ya, Dr. Indri. Saya pikir tadi juga kenapa sampai ujung-ujungnya katakanlah mereka ini sangat begitu penasaran. Karena kan ini kalau nggak salah sudah di-challenge ya di peradilan di mana namanya di Solo. Ya kemudian itu. Nah artinya gini, tadi kan Dr. Indri mengatakan belum bahwa selesai sebenarnya. Ini pertanyaan tambahan gitu. Bahwa memang yang berhak mengeluarkan itu, menyatakan itu asli apa enggak adalah yang mengeluarkan. Tetapi kan pada waktu proses hukum berjalan, ya sudah 2 peradilan yang menjalankan itu, tapi itu nggak pernah dihadirkan gitu. Baru terakhir ini sesudah diperiksa kemarin di Barreskrim, baru itu katakanlah dibawa itu penting. Nah, pertanyaan saya kan sebelum itu sudah ada proses pengadilan. Kenapa itu juga nggak dipenuhi? Gitu? Sekarang ini, boleh saya selesaikan tadi? Baru itu kan baru prolog ya, baru permulaan belum sampai. Oke, itu tadi yang pertama. Saya bilang yang pertama dari alma maternya. Kedua, Pak Jokowi itu sebelum menjabat menjadi seorang presiden 2 periode, beliau itu kan pernah jadi wali kota, pernah juga jadi gubernur ya. Nah, itu kan pasti jangankan jadi wali kota, jadi jadi bupati aja pasti dari KPU itu akan datang ke alma mater yang bersangkutan, benar nggak sih orang ini lulusan di sini gitu kan. Nah, artinya kan itu udah pernah dilihat, udah pernah diverifikasi ya. Saya bicara secara logika ya. Nah, secara logika dan secara faktanya gitu kan. Itu pernah diverifikasi. Berarti dengan verifikasi itu kita tidak berbicara hanya Pak Jokowi sendiri, tidak berbicara hanya tentang alma maternya, tetapi institusi-institusi lain yang pernah terlibat melihat keabsahan ijazah tersebut gitu kan. Nah, kemudian mengenai kayak misalnya kenapa sih waktu itu dipertanyakan tidak dipublikasikan? Itu kan hak beliau. Kalau saya aja dibilang, saya jujur nih, saya pernah cerita pribadi ya. Saya pernah diragukan SE saya karena waktu itu saya mengambil sarjana hukum. Terus ada yang bilang, "Kapan sih dia kuliah itu?" Terus saya bilang, "Ngapain saya meladenin?" gitu kan. Ngeladenin orang bilang, "Oh, dia tuh hanya ngebanyak-banyakin doang supaya ijazah sarjananya S1-nya 2. Saya tanya aja sama mater saya, clear kan? Nah, saya begitu dia bilang kayak gitu, itu advokat loh Bang yang nanyain gitu, ngasih tahu ke saya, katanya itu adalah omong kosong. Dia bilang bahwa dia itu SE. Nah, kebetulan lagi waktu saya di S1 sarjana ekonomi itu,
tanda tangan saya itu nggak sama dengan yang waktu di ini, karena kan waktu itu saya sederhanakan. Tapi kan orangnya tetap saya gitu loh. Nah, saya nggak peduli. Akhirnya apa? Akhirnya mereka, oh iya bener ya, selesai. Jadi saya sampai detik ini pun kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini adalah berbeda apa, saya nggak peduli. Nggak perlu pengakuan publik. Tapi yang pasti saya itu, iya boleh silakan. Dok, bahwa di apa namanya di masyarakat sudah memahami bahwa mana pertanggungjawaban pribadi, mana pertanggungjawaban seseorang sebagai pejabat publik. Ya, menurut saya kan yang dipertanyakan ini karena beliau itu katakanlah menjadi wali kota pernah, menjadi gubernur, itu kan pejabat publik gitu loh. Sehingga memang yang namanya pejabat publik harus transparan, keuangannya transparan, backgroundnya transparan. Artinya kita menginginkan satu figur yang benar-benar kredibel, jujur dan bertanggung jawab. Nah mungkin itu ya Pak Rismon ya, dasarnya ya kenapa sampai memang mesti itu juga. Nah pertanyaannya lah, apa alasannya Bung Rismon menyatakan ada yang janggal dengan lembar pengesahan? Sementara tadi kan katanya paling tidak UGM sama mengatakan ini sah. Apa yang diketemukan gitu? Apa yang dicurigai gitu mengenai sesuatu yang janggal? Oke Bang, jadi kalau selalu apa itu ya berulang bahwa saya kalau begini ini kita bicara tentang seorang Joko Widodo, bukan seorang pengacara, seorang dosen kayak saya yang tidak punya kebijakan apapun di Republik ini. Ini kita bicara tentang seorang Jokowi, presiden 2 periode, ya tentu bahwa kehidupannya pakai mikroskop oleh publik, ditelisik, bukan Dr. Indri atau saya, bukan, kita nobody gitu di Republik ini gitu Pak. Terus kaitannya saya jawab juga tadi ya tentang universitas, tidak sesuai dengan itu ya. Kalau memang UGM mengatakan itu ya itu gitu, makanya kami datang halal bihalal silaturahmi ke UGM. Tetapi apa yang kita dapati, nggak ada dokumen apapun yang disita oleh Bareskrim itu ditunjukkan pada kami, nggak ada satupun, begitu loh. Jadi mana yang benar, kita minta klarifikasi baik-baik, bukan klarifikasi, bahkan silaturahmi, halal bihalal. Kami alumni UGM 33 ada di situ, tolonglah Bu, kata kami minta wakil rektor itu, nggak dikasih. Memang Anda siapa? Jawabannya gitu. Nah, itu berbeda, jawaban mereka sih, memang Anda siapa? Kami tidak punya kewajiban untuk menunjukkan itu pada kalian. Kita tunjukkan nanti di pengadilan. Itu jawaban mereka. Dan itu kalau UGM berani rilis video utuh gitu loh. Biar kita lihat. Tapi sampai sekarang kan UGM nggak berani merilis video itu. Padahal berjanji Profesor Wening untuk memberikan kepada saya full video itu. Di pertemuan itu supaya dipublish bahwa kami baik-baik saja di situ dengan sopan santun sebagai seorang 3 orang alumnus, ya kami datang itu baik-baik gitu loh. Kalau dibilang UGM dengarkan UGM, ya kami datang tapi tidak dikasih gitu. Terus masalah kejanggalan, ya setiap orang yang mengalami proses penulisan skripsi tahun 80-85 pasti menyimpulkan itu palsu. Kenapa? Ya orang tahun 85 ya teknologinya ya mesin ketik Brother apa yang lainnya gitu loh. Ya nggak mungkin ada sebuah teknologi yang sudah canggih seperti itu, bahkan kalau kita ketik sekarang hasilnya juga sama. Itu masa produk tahun 85. Ayolah kita berpikir waras, siapa yang hidupnya skripsinya tahun 80 sampai 85 atau bahkan awal tahun 90-an ya masih mesin ketik. Kita jangan berbohong, Indonesia ini sudah terlalu banyak kemunafikan gitu loh. Terus berikutnya kita dapati juga apa yang ditunjukkan oleh Dirtipidum itu, ya meskipun hanya secara digital saja. Bayangkan seorang Dirtipidum mengumumkan asli ijazah Jokowi, tapi ini nggak pernah ada yang diberkas ini secara analog yang bisa dipoto-foto oleh wartawan. Begini cara kita. Padahal kalau kasus lain dijejerkan tuh semua, baik pakai senjata tajam atau yang lain sampai dipoto-foto itu dipegang sama polisinya. Kenapa ini special case? Ya, nggak ada berkas apapun, hanya ditunjukkan di digital, itu pun dengan resolusi rendah, gitu loh. Terkait dengan penyerahan ijazah Jokowi itu yang pakai angle, ya jauh dari fokus kamera, sementara yang ditampilkan tegak lurus kepada pengamat atau penonton itu cuma fotokopinya. Ya tentu masyarakat makin bertanya-tanya. Nah terkait dengan lembar pengesahan skripsi tadi itu ya udah itulah. Bagi saya hal ini bisa selesai kalau ayo kita uji. Satu saja. Nggak usah saya butuh banyak bukti. Satu saja lembar pengesahan skripsi. Kita uji di Singapura atau di
laboratorium Pusponteni, selesai ini masalah. Selesai. Karena tidak mungkin teknologi seperti itu. Tahun 85 kita jangan munafik. Negara kita ini sudah terlalu banyak kemunafikan dan rakyat pengecut untuk mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Baik, baik. Kita hargai Dok, ya. Apa namanya pendapat, dan beliau ini kan artinya menyatakan argumennya, pendapatnya kan dengan pemahaman, dengan pengetahuan juga yang memang bisa mendukung ke arah sana. Silakan, ya, Prof. Baik. Lanjut, Prof. Bang, tadi kan dijelaskan bahwa dari ijazah saja UGM juga tidak, katakanlah, mengklarifikasi. Kemudian ijazah skripsi. Ada skripsi kan dari basic banget tuh. Paling basic sekali kan mulai skripsi. Ya, skripsi. Terus kalau saya dengar bahkan kerja praktek juga sebetulnya tidak diikuti atau hanya setengah gitulah, kurang lebihnya ya. Nah, berarti selama ini yang memang menurut saya pribadi memang institusi pendidikan perguruan tinggi lah yang paling bertanggung jawab. Tinggal ini loh ada. Makanya saya heran, segitu sederhana sebetulnya. Tapi mengapa sih tidak dijelaskan supaya masyarakat juga paham dan mengerti, oh memang kalau benar-benar, kok tidak ya tidak gitu. Selesai kan? Tapi ini semakin ke sini katanya katanya palsu, terus dihentikan penyidikannya, tapi terus masih nih dicari-cari lagi ya. Masyarakat kan pasti ingin kebenaran juga kan. Apa sih sebetulnya yang mungkin saya tidak tahu ya di balik itu, apa sulitnya? Kenapa tidak dinyatakan saja sih? Ya saya mengharapkan rektor UGM, dekannya, dan tim siapalah ya, mungkin promotornya tuh bersama-sama sepakat memberikan klarifikasi. Oh memang benar, dan sampai ijazah kan selesai. Saya pikir ini kan berkepanjangan sampai menimbulkan polemik yang tidak selesai. Itulah Prof ya. Jadi saya sendiri juga penasaran gitu. Jadi ada ijazahnya, dan kalau ada itu benar atau tidak, terus ada yang bilang memang apakah otentik atau tidak otentik. Ya kan? Kan pada saat tahun 2000 berapa itu ya, ada konversi yang menyatakan Rektor UGM Profesor Ova Emilia, kami meyakini bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM, benar-benar alumni Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kan masyarakat nggak bisa self proclaim gitu, Bu. Harusnya kan dijelaskan proses akademik. Pertama masuk, ini buktinya. KRS semester 1 atau KHS, ini buktinya sampai semester 10. Terus inilah transkrip nilainya, inilah bukti KKN-nya, inilah bukti skripsinya, ini dan lain-lain. Jelaskan itu secara akademik, selesai. Tetapi apa yang kita lihat bahwa itu hanya klaim sepihak, dibaca begitu, dia punya catatan, itu pun nggak ditujukan kepada wartawan. Jadi itulah makanya saya bilang publik kan punya logika sendiri. Jangan dikriminalkan kalau publik punya logika sendiri ketika ketertutupan itu masih dirasakan sangat kuat oleh publik. Terus ada juga bukti baru, tadi saya lupa menceritakan ya, bahwa apa yang ditampilkan di belakang monitor Dirtipidum ketika yang secara elektronik itu ditampilkan, itu ada yang juga janggal, Bu. Di situ ada form registrasi pendaftaran ulang semester 2 atau semester 1 itu tahun akademik 81-82. Nah, di situ ada opsi ya, di manakah Anda terdaftar, di jurusan apa gitu kan. 3 kali itu pertanyaannya itu untuk setiap sistem semester. Terus di situ ada opsi 1 diploma, 2 sarjana muda, 3 sarjana, 4 profesi. Di situ 3 kali itu ditanya. Terus jawabannya nomor 2. Sarjana muda gitu loh. 1 diploma, 2 sarjana muda, 3 sarjana, 4 profesi. Tapi 3 kali itu pertanyaan, 3 kali juga dibulati sarjana muda. Jawabannya nomor 2. Iya, bayangkan kalau orang salah kan, salah ini, gue sarjana saya. Oh iya. Ini 3 kali dibulati sarjana muda. Sebenarnya Pak Jokowi ini sarjana atau sarjana muda? Kalau sarjana muda, maka BSc, maka dia tidak skripsi, berkesesuaian atau memiliki konvergensi dengan kesimpulan saya bahwa skripsi itu sebenarnya bukan skripsi. Karena apa? Dipertahankan di depan Dewan Penguji, kosong. Terus tidak ada lembar pengesahan skripsi terkait daftar nama penguji skripsi, kapan dilakukan, terus ditandatangani.
saya mengalami UGM itu sangat tertib, ketat, birokrasi akademiknya atau administrasi akademiknya. Makanya saya bilang, pertanyaannya kepada Dirtipidum atau kepada UGM, Pak Jokowi itu terdaftar di program sarjana kehutanan UGM atau sarjana muda? Itu yang pertama. Yang kedua, juga ditampilkan di monitor yang ketika Dirtipidum mengumumkan ijazah Jokowi identik dengan yang lainnya. Yang kedua adalah jumlah kredit atau SKS itu pilihan 34 SKS atau 34 kredit. Terus mata kuliah wajib itu cuma 88, total 122. Sesuai dengan riset dari seorang sejarawan Universe Legend bahwa pada saat itu program sarjana muda itu 120-an SKS. Makanya berkesesuaian dengan transkrip nilai dengan pertanyaan tadi itu 3 kali dibulati adalah sarjana muda. Kalau itu benar, apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum, maka benar yang saya bilang. Nggak ada skripsi untuk sarjana muda, dan gelarnya BSc, bukan insinyur kehutanan, gitu Bang. Ya. Baiklah. Jadi, Indri, itu tadi penjelasannya, sangat sudah katakanlah diyakini benar gitu ya, oleh Bung Rismon ini dengan dan apa bisa diverifikasi Bang, ya, ditonton orang semua. Diverifikasi. Nah, gimana tanggapannya? Dokter Indri itu? Sah-sah saja sih kalau berpendapat itu ya. Iya. Kalau misalnya melalui analisanya dari Dokter Rismon itu sah-sah aja gitu ya. Tapi yang pasti ya, kalau saya sih berbicara secara normatifnya ya dan kebiasaan orang kuliah gitu ya, Bang. Jadi kalau misalnya itu kan dari awal itu kan ada tuh ya. Kalau tadi misalnya mungkin tadi saya dengar sedikit cuplikan, saya tidak mau masuk ke arah situ ya, karena itu ranahnya kan ranah kepolisian ya, dan bagaimanapun mereka juga menyatakan bahwa ijazah itu asli, mereka sudah melalui lab forensik mereka gitu kan. Kita menghargai itu ya, karena kalau misalnya kita bicara di awal tadi ya, saya sudah sampaikan uji verifikasinya udah melalui berbagai institusi kan. Sekarang kalau misalnya semua institusi itu kita anggap bohong ya bubar aja. Berarti kan kalau misalnya alma maternya Dokter Rismon juga nggak benar bisa seperti itu, ya udah gugat aja, bubar, tutup gitu kan. Terus nasibnya seperti apa yang ribuan orang masih ini gitu kan. Mereka sebegitunya mempertaruhkan orang-orang yang masih belum lulus berapa ribu di situ, dan termasuk juga yang selesai. Jangan sampai anak cucu, oh itu pernah ada UGM tapi dia akan mengeluarkan ijazah palsu, jadi akhirnya ditutup seperti itu loh. Konsekuensinya kan tinggi gitu loh. Jadi ada hal-hal yang masuknya tuh kita harus memikirkan terkait dengan tuntutan masyarakat. Saya juga perlu kita pilah juga masyarakat itu masyarakat yang mana gitu ya. Karena masyarakat di Indonesia ini jumlahnya adalah 284,4 juta gitu kan, 284,4 juta. Sekarang dari 284,4 juta itu yang menginginkan, Allah tunjukkan ini tidak percaya dengan Jokowi itu berapa? Kalau kita ngambil simpel, saya pernah ngeliat juga adanya katanya ada proses ini juga kan untuk melihat seberapa persen sih. Nah, saya juga itu hal yang berbeda gitu. Jadi di sini kalau menurut saya, oke, silakan berargumentasi seperti apa tadi untuk mencapaikan. Tapi kalau saya sih yang real aja, saya selama 5 kali sekolah ya, Prof ya, 5 kali sekolah dalam artian kuliah gitu ya. Kita kan melalui step-step itu, dan saya tidak pernah ibaratnya orang mengklaim saya, oh itu tidak benar, kemudian ternyata memang itu benar tidak benar gitu loh. Akhirnya semua memang benar gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini kayak kita menghargai putusan juga dari Bareskrim. Nah, kalaupun misalnya Abang yakin nih, Dokter Rismon yakin bahwa itu, ya udah buktikan aja. Nah, masalah kenapa sih tidak ditunjukkan ke publik? Itu kan hak Pak Jokowinya, kecuali misalnya dalam hal kayak kita misalnya saya bicara tentang notaris ya. Notaris itu dia hanya mengkonstatir, datang orang menghadap dia. Dia tidak berhak misalnya, oh ini ijazah atau punya Anda palsu misalnya. Dia tidak berhak kan menyatakan itu, dia hanya mengkonstatir gitu kan. Nah, masalah kalau misalnya terjadi di belakang ininya itu tidak sah misalnya atau tidak benar. Nah, itu berarti kan lain perkara. Nah, sekarang kita kan punya kalau misalnya kita nggak percaya dengan hukum ini, ya udah bubar aja, konstitusi kita bubarkan, mulai lagi dari awal misalnya seperti itu, karena ini pertaruhannya banyak loh Bang. Ya, bukan cuma satu UGM, bukan hanya Pak Jokowi, bukan hanya Dokter Rismon atau misalnya yang saat ini dilaporkan balik dan terkena dengan misalnya tadi kan Abang mengatakan juga ada pelaporan balik, itu kan
hak masing-masing. Mungkin kenapa sih saat bergulirnya waktu 2019 Pak Jokowi masih sebagai presiden gitu. Jujur saya sih kebebasan untuk mengemukakan pendapat saat ini saya rasa tuh jauh, karena saya kebetulan mengikutin juga ya, ibaratnya usia saya sekarang nggak muda juga mungkin sama Bang Rismond tuan saya gitu ya. Saya tuh melihat presidennya saat ini yang diapain pun ibaratnya beliau masih skip karena mungkin ya buat keutuhan ini gitu ya. Nah, coba kalau kita berbicara tentang yang terdahulu bicarakan aja apa itu kan selesai, kan tahu sendiri ya Bang, yang nggak perlu kita ungkap gitu kan. Nah, jadi dalam artian untuk kita kebebasan berbicara itu ya memang hak masing-masing gitu ya, di anggaran di konstitusi kita juga Undang-Undang 45 udah dinyatakan di situ, pasal 27 28 semuanya udah dinyatakan. Cuman ya ada tadi pembuktiannya itu, tinggal itu. Saya kalau misalnya ini salut nih kalau misalnya Dr. Rismond bisa membuktikan dengan teorinya tadi. Nah, tapi kita dalam hal ini jangan lupa secara normatif produk hukum, habis itu pihak-pihak, lembaga, institusi yang terkait itu juga harus kita hargai. Jadi kita ini bukan just simple begitu selesai rakyat senang terus akhirnya seperti apa endingnya gitu loh. Apakah akan kehilangan kepercayaan semuanya gitu. Apalagi tadi yang saya bilang bukan sesimpel itu kata Bang Rismond kan benar, bukan sesimpel itu. Tapi yang ngeluarin kayak kita perempuan ya, maaf, Prof punya anak. Saya punya anak tuh yang nungguin di luar anak saya. Saya melahirkan ayahnya siapa apa kan saya yang tahu ya, sama aja kayak produk seorang alma mater itu, seorang universitas itu adalah ibu dari anak-anaknya kan, dia melalui proses. Nah, kalau saya sih berbicara oke, kita hargain dulu apa yang sudah disampaikan, tetapi saya juga menghargai upaya dari Dr. Rismond gitu kan untuk membuktikan. Sekarang kita buktikan aja gitu loh. Nah, kalaupun misalnya kita masing-masing akhirnya kan nanti masyarakat akan lihat, oh iya, masyarakat yang dalam artian yang peduli dengan ini ya, bukan keseluruhan rakyat Indonesia. Kita bicara hal yang berbeda kalau kita bicara tentang rakyat Indonesia. Nah, dengan situ kan akan muncul. Sekarang kalau misalnya tidak percaya juga dengan putusan pengadilan, terus apa? Kan ada upaya hukum lain, Bang, yang bisa ditempuh seperti itu. Tapi saya interupsi sedikit ini, namanya Indri. Artinya kan kita ini cinta sama negara ini. Iya, semuanya. Ya, kalau tadi Anda menyampaikan bahwa kita menghargai apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, 2 periode dan segala macam. Pertanyaan saya adalah, kenapa kalau gitu sampai ini dibiarkan seolah-olah disengaja dibikin berlarut-larut? Ya, sebentar, belum selesai pertanyaannya. Karena begini, kalau kita sebagai orang hukum tahu, kalau ada suatu permasalahan, ya kan, kita tentunya sama sekarang mau Polri, undang dulu, klarifikasi dulu. Nah, kenapa ANSI dari pihak Jokowi, dia punya lawyer segala macam, kenapa nggak dengan itikat baik katakanlah diundang dulu nih, Saudara Rismond, diundang dulu si Rosuryo, diundang, baru di sini dibicarakan, kalian maunya apa segala macam. Nah, karena saya pernah tanya kepada Rosuryo, mungkin di sini kita klarifikasi ke Bung Rismond, apakah mereka ini pernah diundang untuk klarifikasi? Atau katakanlah lebih keras itu disomasi untuk menjelaskan kenapa kalau ujuk-ujuk belum ada undangan klarifikasi internal, belum pernah disomasi secara internal, tiba-tiba langsung berangkat sekarang ke jalur hukum. Ini apa yang terjadi di sini gitu loh. Oke, boleh saya jawab? Oke, terima kasih Bang. Kalau saya sih melihat ya, mungkin kenapa baru sekarang gitu ya. Ini kan sebenarnya bergulirnya ini tentang apa sih ijazah palsu ini udah dari 2019 ya. Nah, tapi saat beliau jadi menjabat, makanya tadi kan di awal juga saya katakan beliau mungkin tidak mau sampai menanggapi hal-hal ini terkait beliau masih sebagai ini ya, sebagai kepala negara seperti itu. Nah, mungkin juga kenapa sih baru sekarang gitu ya berguliran itu mungkin maksudnya dari Bang Dr. Rismond dengan Bang Roy Surya, Mas Roy Surya itu sebenarnya Dr. Tipa misalnya maksudnya baik, cuman cara penyampaian itu loh mungkin. Menurut saya ya, cara penyampaian di medsos itu kan bukan lagi hanya menyuarakan oh ini palsu, tapi kan ada reframingnya, ada yang penggiringan yang kayak opini publiknya itu kayak sudah menyatakan pasti banget bahwa ini palsu, ini udah terjadi. Nah itu, Bung Rismond boleh tuh kita ngopin. Itu jadi kan cenderung saya aja dengarnya tuh,
Oh iya, apalagi kan kemarin saya sempat dengar juga tuh Bang Roy Surya tuh kayak ngeledek gitu kan. Sebenarnya kalau kita benar-benar kayak misalnya sama Prof, saya tidak suka dengan cara bimbingan Prof ini tidak seberapa dengan saya. Secara ilmiah saya begini, ya udah kita diskusi gitu kan. Tapi jangan di depan publik itu kayak, maaf ya, menurut saya itu kayak ngerendahin, kayak ngeledek, itu tuh nggak manner. Jadi caranya kalau kita orang intelektual, kita ingin mempertanyakan sesuatu, ya monggo kita menghadap. Nah, makanya kenapa kata Bang Partahi tadi, kenapa sih tidak disomasi dulu? Karena kan itu dibiarkan itu sebenarnya maksudnya gini, kalau ada anak nakal misalnya kayak kita orang tua, ya tunggulah sampai dia sadar dulu gitu kan, tunggu sampai ini mungkin memberikan ruang untuk bisa ini berubah apa enggak gitu kan. Nah mungkin menurut saya mungkin klimaksnya di situ ya Bang. Jadi cara penyampaian, karena cara penyampaian itu aja sih sebenarnya ya. Kalau saya tuh setuju banget ini buat misalnya kemaslahatan orang banyak. Anggaplah tadi ya, dari yang tadi Abang sampaikan itu, kita mau membuka nih masa publik jangan seperti ini. Juga mungkin nanti kalau misalnya itu benar, misalnya menurut Abang bisa membuktikan gitu ya, walaupun saya nggak nge-challenge kayak Bang Pitra nge-challenge Bang Reo ngasih 10 juta, padahal saya banyak bawa uang nih di sini nih, ada berapa nih uang saya mau saya challenge, tapi saya nggak mau gitu ya. Nah maksud dalam artian kita berbicara yang ini aja, yang berbicaranya tuh secara faktual, secara normatif, secara ilmiah, secara kita sebagai orang-orang intelektual, gitu loh. Nah itu aja sebenarnya yang perlu kita ini. Jadi dalam hal ini saya sih sependapat tadi Bang ini bilang, kenapa sih nggak ini aja? Kenapa nggak harus somasi dulu gitu kan? Betul. Tapi kan juga nanti kalau misalnya dalam somasi itu lebih condong ya Bang, kalau itu ranahnya perdata kan, makanya kan lebih ke somasi dulu gitu kan sebelum ada. Tapi kan ini sudah masalah kan di sini kan. Iya nggak apa-apa juga, tapi kan justru penyelesaian kepentingan bangsa ini ya, kepentingan antara katakanlah rakyat sama pemimpinnya nggak usah dibawa-bawa. Kalau menurut saya nggak perlu dibawa ke ranah tapi pidana. Sekarang kan kalaupun misalnya sampai ranah pidana, ya bisa aja kalau misalnya restoratif justice mau seperti apa kan nggak masalah gitu. Walaupun tadi kalau misalnya somasi, kalau saya bilang tadi mungkin itu akumulasinya, kumpulan dari udah dibiarkan mungkin seperti itu. Karena statement dari pihak Pak Jokowi dan kuasa hukumnya bahwa ini sudah keterlaluan, merendah-rendahkan, seolah-olah ini sudah harga mati, harus dibuktikan dan harus ada yang dinyatakan salah atau benar gitu. Nah menurut saya gini, dalam hal seperti ini kita berbangsa dan negara, ini kalah jadi abu, menang jadi arang katanya. Katakanlah dia bisa memenjarakan mereka bertiga atau berempat atau berlima katakanlah yang mereka duga melakukan katakanlah penghinaan atau pencemaran segala macam. Untungnya apa sih buat Pak Jokowi? Saya pikir mereka juga bisa bertanggung jawab bahwa apa yang mereka challenge sekarang Mariza palsu tidak semata-mata mau mempermalukan. Nah, sekarang Bu Risma bisa menjawab. Tadi ada pertanyaan, ada tendensi mungkin atau ada framing ya, atau mungkin ada unsur politik di belakang ini. Kita nggak bicara politik. Memang ada tendensi, ada framing, ada katakanlah kaitan ditunggangi masalah-masalah kepentingan politik. Silakan. Ada lah Bang. Ya memang gaya saya sebagai orang Batak tuh 2 poin, banyak orang sakit. Ya kan? Dan kalau Mas Roy dengan cara pewayangannya seperti itu. Tapi juga ngelegit gitu loh. Dengan cara pewayangan juga itu lebih, kalau aku sih ya ngelihatnya lebih daripada Abang gitu loh. Saya dulu dong bagian saya. Iya oke silakan. Lebih daripada Bang Rismon. Saya dulu dong. Boleh silakan. Tadi kan bicara tentang manner ya, memang begini Batak kampung. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kita punya kekayaan budaya, ya begini cara saya. Iya benar. Silakan kalau cara saya seperti itu mau dihakimi di Indonesia ini kan, begitu. Itu yang membuat Indonesia ini kaya, seru, begitu loh. Ya kan? Baru yang kemudian masalah apa namanya? Ini bukan dugaan lagi, ini udah kepastian ilmiah. Ya. Kalau ada orang mengatakan tuduhan ilmiah, makanya belajar. Kepastian tadi artinya keyakinan Bung Rismon ya. Nanti kalau kepastian nanti kita tunggu. Bukan Bang, gini Bang. Kan begini, nanti sebelum ke situ apa namanya? Hasil kajian ilmiah itu sekarang banyak kok, ada anak muda sekarang sudah mulai berani mengungkapkan apa yang saya katakan itu benar pakai AI, deep learning, circular neural networks itu membuktikan bahwa itu Times New Roman. Udah banyak mulai anak-anak muda berani bersuara karena siapa? Ya karena Rismon. Ya, gitu. Bentar Mbak, Mbak, Bu ya. Silakan Sebentar Bu, tadi 15 menit saya tunggu. Nah, itu kan nggak enak kalau di ini kan ngetes tuh. Anak-anak muda itu sekarang sudah mulai bersuara. Ayo bersuara anak-anak muda karena Republik ini milik kalian. Kalau saya paling 10 kalender lagi sudah check out. Ini milik kalian. Ya jangan sampai kita orang-orang IT, orang-orang paham ilmiah itu dibungkam, ditakut-takuti, ancaman ITE dan sebagainya. Jangan. Kalau kita sudah ribuan melakukannya,
penuh nanti itu penjara, ya. Jadi dengan cara kalian masing-masing. Kalau saya dengan cara Batak ya begini, kalau kalian cara Jawa begitu. Kita hargai semua. Jadi sepanjang kalian bisa mempertahankan argumen ilmiah kalian, apalagi menggunakan program komputer yang bisa di open source, diuji oleh orang lain, why not? Gitu loh. Karena kebenaran ilmiah itu jauh ribuan kali lebih penting daripada kesaksian, keterangan, apalagi ekivalensi lah. Pak Jokowi kok dibandingkan dengan Rismond? Ya nggak pantas lah. Pak Jokowi 2 periode presiden, maka dia hidupnya, semua dokumentasinya, dokumennya, itu diteropong orang dengan mikroskop. Bukan Rismond nobody. Gitu loh. Jadi, ayo, para mahasiswa, para S1, S2, S3, ayo kita bersuara, jangan ditakut-takuti oleh pengacara Jokowi. Siapapun yang mengatakan palsu. Dalam ilmu forensik digital ada yang namanya fake analysis, fake, palsu, fake voice analysis, fake image analysis, fake document analysis, fake video analysis. Itu aja digugat kalau begitu, digugat Pak Jokowi. Keilmuan itu tentang keautentikan dan kepalsuan. Jawabannya ya 2, palsu atau asli. Silahkan kalau jawaban ilmiah tersebut mau digiring ke pengadilan, silahkan. Tapi kalian anak-anak muda, ya, bersuaralah kalian, karena ya Rismond itu paling 10 kalender lagi di dunia ini. 10 kalender lagi, cuma 10 tahun lagi paling. Kalian milik kalian republik itu jangan mau diancam-ancam. Negara kita demokrasi, apalagi untuk keilmiahan. Ya bungkam itu semua argumen-argumen yang menakut-nakuti itu. Ya, jangan takut, ya. Gitu. Sebentar ya, Bang. Tadi keilmiahan. Jadi saya tambahkan lagi Bang Rismond. Saya rasa tuh memang betul yang Bang Rismond katakan. Berani dan karena apa? Karena jujur. Ada kejujuran di sini. Jadi nggak usah takut mahasiswa. Kenapa harus takut? Kan di Indonesia ini semua begitu, takut, apa-apa takut bicara, takut ini semua serba takut. Padahal justru dengan maju semua jujur. Nah itu kan kekuatan di situ nanti. Masyarakat ada justru. Maaf, saya mau dengar juga ada satu promotor apa pembimbing ya, Prof siapa ya yang menyatakan dia pembimbing kali promotor buat S3 siapa ya? Itu bagaimana tuh? Ya itulah Bu, bahwa itu benar pernyataannya betul bahwa kajian saya itu kan bersesuaian dengan inkonsistensi yang lain. Dialog 2017 lihat saja Pak Jokowi, publik, wartawan, jurnalis semua menyimpulkan bahwa di situ Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsi. Pak Jokowi bolak-balik datang, galak katanya, ya kan, terima kasih atas bimbingannya, skripsi saya selesai. Coba dari dialog itu. Walaupun saya pernah lihat itu tahun 2017. Wartawan, jurnalis, semua persepsi publik mengatakan itu adalah Pak Jokowi adalah mahasiswa bimbingan skripsi, Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Next 8 tahun langsung diubah. Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi, tetapi pembimbing akademik. Padahal itu langsung keluar dari mulut Jokowi kan? Iya, padahal Pak Kasmujo masih asisten dosen. Otoritasnya nggak ada apapun itu, otoritas tanda tangannya. Nah, inkonsistensi seperti ini tentu publik makin ragu. Berarti analisis ilmiahnya Rismond benar ya? Kok inkonsisten? Bahkan ada di sebuah podcast seorang dosen seorang dosen yang mengaku dosen Fakultas Kehutanan juga mengatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Itu dosen loh itu. Dosen. Terus Pak Ahmad Sumitro adalah dosen pembimbing akademik. Nah, beda lagi itu kan. Sementara pengakuannya Pak Jokowi tahun 2025, Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro adalah dosen pembimbing skripsi. Kan sudah marah-balangan ini dalam bahasa Batak ini. Sudah berantakan. Tidak sesuai dengan sequence cerita sebelumnya. Itu juga kalau nanti di persidangan ya kita akan tanyakan ke Pak Jokowi proses A sampai Z, karena yang mendalilkan bahwa kami mencemarkan nama baik, memfitnah ya Pak Jokowi, maka dia harus dan timnya atau jaksa harus membuktikan di mana kami mencemarkan nama baik, di mana kami memfitnah. Kita uji secara ilmiah. Termasuk Abang juga dengan teman-teman membuktikan bahwa ijazah itu palsu.
Kan abang juga yang membuktikan karena menyatakan ini itu adalah palsu. Ini masih jatahku ngomong kan? Ya selesai kan? Boleh dong. Enggak, tadi sebelum saya lupa. Tadi disampaikan tuh. Enggak, jatah saya dulu, Bu. Bentar, tadi sebentar aku sebelum lupa. Boleh ya, Pak? Boleh ya, Pak? Menutup. Lanjut. Jadi, silakan. Kalau secara ilmiah, Bareskrim atau lab for forensik itu tidak punya. Dia punya wewenang hukum, tetapi otoritas hak absolut terhadap kebenaran ilmiah itu tidak mutlak milik dia. Makanya harus kita challenge. Makanya ada pengadilan. Ya, kalau semua dianggap benar proses lab for forensik, tutup pengadilan. Ya sudah, di situ aja putuskan salah dan benar. Tidak kita challenge kan? Setuju. Kan begitu. Setuju. Kok seenaknya mengatakan kalau sudah ditentukan Bareskrim, sudah itu harus diproses hukum. Enak sekali. Iya. Gitu loh. Sejak Sepihak, kapan Bareskrim memiliki otoritas absolut terhadap kebenaran ilmiah? Sejak kapan? Kita banyak belajar kasus Jessica Wongso, mereka penipu kok. Mengotak-atik barang bukti digital. Hal yang berbeda. Bukan, ini sejarah, Bu. Sejarah. Itu kepolisian. Sepihak kan, hanya sepihak itu. Laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri menggunakan software gratisan untuk menghambur-hamburkan kasus Jessica. Ya. Terus laboratorium tahu persis itu ya? Tahu persis, ilmiah. Saya punya metadatanya. Di BAP Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harmanrianto. Belum lagi laboratorium toksikologi Mabes Polri. Salah hitung mundur waktu kasus Jessica. Harusnya 16.20, dia bilang 16.39. Harusnya Jessica masih ada di kasir. Itu laboratorium toksikologi Mabes Polri, salah hitung mundur. Coba tuntut saya, Kapolri. Sudah berapa kali saya podcast. Tuntut saya itu di keputusan juga ada itu di Direktori Mahkamah Agung keputusan itu. Semua orang bisa cek itu. Dr. Nur Samran Subandi dari Laboratorium Toksikologi Bareskrim Mabes Polri. Salah hitung mundur waktu, padahal waktu itulah menentukan siapa pembunuh itu. Kok bisa salah hitung? Sejak kapan Bareskrim menentukan salah dan benar masalah ilmiah? Kasus Vina Cirebon. Ekstraksi SMS 22.14.10 nggak dipakai itu untuk rekonstruksi adegan itu oleh polisi. Kenapa nggak dipakai? Untuk skenario-nya kan. Kasus Afif Maulana di Sumatera Barat cuma dijelaskan saja Suaryono itu, Irjen Suaryono atau apa itu, Kapolda Sumbar telah DVR CCTV telah override. Mana buktinya? Mana bisa begitu? Nggak ada penjelasan ilmiah. Blok-blok memori apa saja dan kapan saja itu terhapus. Kasus Kanjuruhan, kasus KM50. Itu artinya sudah. Bung Rismon mengatakan bahwa sudah banyak record di belakangnya. Banyak sekali. Kalau kita nggak mau munafik, Pak Prabowo Subianto. Ini laboratorium forensik Bareskrim Polri ini bermasalah. Gitu loh. Saya bisa dituntut kalau saya salah. Apalagi kasus Jessica Wongso. Tito Karnavian Krisnamurti. Ini sudah fatal. Mau bilang apa? Itu udah saya siap di penjara seumur hidup pun kalau saya salah, Pak Prabowo Subianto. Saya pikir memang kita mesti hargain ya Dr. Indri ya. Saya selalu pada posisi gini. Kalau orang berani menyatakan sesuatu, ya kan, itu justru dia punya pertanggungjawaban moral yang begitu tinggi. Jadi artinya sementara ini saya harus menilai bahwa ada seseorang atau 2 orang atau 3 orang warga negara kita yang berani membicarakan ya untuk memperjuangkan sesuatu dengan dasar kejujuran ya dan keberanian. Saya pikir itu kita mesti hargai. Dan mungkin pertanyaannya, lanjutannya, katakanlah ada sesuatu proses, tentunya Bung Rismon siap sudah berargumentasi sampai di meja peradilan. Risiko apapun tadi disampaikan, mau dipenjara seumur hidup pun dia pun setuju-setuju aja, artinya terima-terima aja kalau memang bisa dibuktikan mau dia salah. Ini kan suatu hal yang luar biasa ini, ya kan? Banyak orang nggak konsisten, pada waktu dilaporkan langsung takut, nyembah-nyembah minta maaf. Mereka enggak. Bahkan pada waktu dilaporkan, mereka malah menyatakan hal-hal yang di luar dugaan kita gitu. Terus melakukan perlawanan. Saya cuma menanyakan gini, bahwa silakan tentunya Bung Rismon, saya himbau, tanyakan ke hatinya. Sepanjang memang Anda berbicara atas nama kebenaran, saya pikir rakyat di belakang juga banyak akan mendukung Anda, gitu ya kan? Silakan, Prof, lanjut, Prof. Termasuk bukan rakyat saya juga termasuk yang mendukung Bang Rismon. Jadi saya betul-betul sangat salut kagum. Maksudnya ada seorang Bang Rismon, ya dia sangat konsisten, dia menjelaskan apa ada, dan saya juga tidak tutup mata. Banyak memang kasus-kasus yang saya ketahui ya,
dari media mungkin berbeda, bisa berbeda versi ya. Tapi memang begitulah negara kita, kondisi negara kita. Saya juga mengharapkan Pak Presiden Prabowo juga melihat itu, sehingga penegakan hukum ini kan terkait lagi nantinya kepada penegakan hukum. Nah, saya juga harapkan nantinya penegakan hukum semua berjalan dengan baik gitu, dengan seadil-adilnya. Jadi kalau salah harus berani aparat penegak hukum bahwa dinyatakan salah, kalau benar ya benar begitu. Kita juga jangan dalam hal ini, apalagi sebagai praktisi hukum juga, kita kan juga bisa berpikir, kita melihat, menganalisis juga begitu. Mungkin boleh langsung pesan terakhir ya. Silakan. Udah nggak sabar. Aku takutnya aku kehilangan aku tadi apa sih, setuju banget ya sebagai seorang akademisi juga kan, ngasih tahu nih ke anak-anak mahasiswanya. Aku juga akademisi ya. Aku juga ngasih tahu ke mahasiswa aku, katakan yang benar itu benar. Tetapi aku cuman pesan nih ke Bang Rismon ya. Dalam meneliti sesuatu itu secara ilmiah tadi, kita jangan, tadi kan ada kelemahannya yang aku lihat kan, karena tidak pernah melihat komparatif perbandingan aslinya kan. Oke, itu nggak usah dijawab. Yang tadi udah disampaikan pejabat nggak disampaikan. Enggak, maksudnya gini, harus lewat situ ya. Nggak, maksudnya kan harus lewat situ kan, tadi udah disampaikan kan di persidangan nggak disampaikan, mungkin belum saatnya kan. Misalnya ada pembuktiannya. Aku hanya ngasih tahu bahwa dalam hal kita melakukan penelitian, kita mengungkapkan sesuatu yang benar itu harus ada komparatifnya. Di awal tadi aku bilang, kalau kita membuat penelitian secara ilmiah itu kan harus sistematis, ya kan Prof? Selalu sistematis dan harus dari data yang benar dengan sistematis yang benar akan menghasilkan output yang benar. Nah, jadi di sini tugasnya Bang Dr. Rismon untuk membuktikan tadi seperti juga tentunya. Untuk membuktikan bagaimana sih, ini loh analisa kita udah melalui keahlian kita digital forensik, secara juga katanya saintifiknya, secara ilmiahnya. Nah, itu nanti yang perlu dibuktikan. Jadi tidak perlu kita debat kusir menyatakan saya benar. Dan sekarang kalaupun misalnya udah bergulir ya, kayak kita tidak percaya dengan apa tadi disampaikan, karena memang kadang-kadang seperti itu ya di negara kita ini yang kita cintai ini ya. Walaupun begitu kita tetap bela negara karena kita ada di Indonesia. Mau pindah, kata anak saya, aduh Momi pindahnya kita kemana gitu kan. Oke lah, itu intermezzo. Nah, jadi maunya kemana, ke luar negeri. Tapi kalau aku sama anakku bisa aku ke Cina, ke Jepang, karena muka-muka kita mirip gitu kan. Jadi bisa diterima kan di situ. Tapi kalau aku bilang aku Batak, padahal kalaupun ayahnya Batak, ibaratnya Nasution kan nggak percaya. Tapi nggak diterima juga nanti. Kalau mau lari ke tanah Batak kita terima. Tapi aku alhamdulillah cinta banget dengan Indonesia, dengan segala macam problematikanya. Kita tetap membela negara, dan inti kita satu adalah buat kesatuan. Apa jadinya kalau republik ini bubar, konstitusi kita misalnya diganti di ini bubar gitu ya. Nah, paling nggak kita sedikit percaya dengan adanya peradilan, walaupun tadi di sana sini ada kata Prof Tipa tadi ada sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan di sini gitu ya. Ada hal-hal yang kayaknya tidak ada kesesuaian. Tetapi yang pasti dalam kita orang-orang ilmiah, dalam artian tadi apalagi Dr. Rismon punya tanggung jawab dengan mahasiswa-mahasiswa doktor itu untuk bisa, loh ini katakan yang benar, ini katakan yang baik, kalian jangan takut. Siapa yang takut? Makanya kan sekarang buktikan aja itu gitu, kita hadapi, kita lihat seperti apa. Dan terkait kalau misalnya dengan tadi Bareskrim, hasil forensik lab mereka itu dinyatakan tidak benar, kan ada pengujiannya juga. Itu juga nanti kan bisa, itu kan tadi kan juga dibilang juga, itu bukan mutlak bahwa dinyatakan ini adalah mengikat kebenarannya pasti sudah ini. Gak seperti, kan ada pengujian lagi, itu kan bahan bukti. Itu sebagai bukti, ini nanti bukti teknisnya dibawalah ke pengadilan. Nah, itulah yang kita tunggu gitu. Menarik tadi ya, atas nama kecintaan terhadap bangsa dan negara gitu ya kan. Nah, kalau memang itu yang kita mau pegang, artinya kita mesti berani mencarikan solusi. Nah, sekarang dalam proses yang berjalan, apakah sudah dilakukan hal-hal dalam pendekatan internal? Belum kan? Saya pikir nggak salah sekarang, kalau memang masih ada keinginan mau menyelesaikan, ya undang aja. Ya kan, nggak usah nih proses biar berjalan. Sementara berjalan, ini masih panjang. Biarkan pembicaraan-pembicaraan yang kondusif untuk mencarikan solusi supaya ini nggak gaduh terus gitu loh. Itu yang saya harapkan gitu kan. Kalau memang dari pihak Jokowi juga mau katakanlah mereduce ini supaya menjadi tenang lah suasana daripada ini terus bergulir. Karena gini ya, Dok, ini kan nggak kelar. Katakanlah mereka ini kalah. Mereka bisa banding, bisa kasasi, bisa peninjauan kembali. Sampai kapan? Mungkin sampai menjelang 2029. Ini nggak akan kelar. Nah, pertanyaan sekarang gini ya, saya ini mewakili nih suara rakyat.
Mereka bilang tadi tuh di WA ke saya, Bang, tolong tanyakan katanya, apa sih kepentingan Jokowi memelihara isu ini, ya kan? Saya memandangnya bahwa ini merugikan buat Jokowi. Tetapi saya nggak tahu dari segi pandang Jokowi, apakah memang ini menguntungkan dengan memelihara isu ini, supaya ada orang bilang gini pendapatnya, oh biar Jokowi punya apa namanya ruang untuk terus kata lain orang datang menanyakan bagaimana Pak. Jadi dia terus bisa berbicara, bisa terus berada di awang-awang. Saya pikir itu nggak penting buat saya gitu kan, karena itu sudah berlalu. Bukan ya kan? kita. Tetapi kalau mau dipergunakan untuk unsur politik untuk mendukung 2029, sangat disayangkan. Ya kan, ya udahlah, biarlah rakyat ini bicara padanya. Ya kan, mau mendukung, ya kan, mau anaknya jadi presiden atau nggak jadi presiden itu urusan nanti. Oke. Bung Rismon, mungkin terakhir kita kasih kesempatan tadi menanggapin. Sekalian apa harapannya apa nih? Maunya seperti apa nih Bung Rismon ya? Closing statement. Ya. Penjilat itu jauh lebih berbahaya. Penjilat itu pengkhianat. Tapi critical thinkers itulah yang membawa kita menjadi negara emas 2045 nanti. Jadi kalian-kalian yang punya keilmuan apapun bidangnya, jangan pernah mau ditakut-takuti. Delik-delik, ancaman-ancaman. Ya. Indonesia ini milik bersama. Republik ini dibangun dengan darah dari nenek moyang kita bersama. Bukan kaum elit, bukan politburo. Makanya jangan dengarkan orang-orang yang mengancam kalian. Lanjutkan cintai Republik ini dengan pemikiran kritis. Jangan pernah mau jadi penjilat, apalagi cuma ingin jadi komisaris. Gitu ya. Baik. Nah, dari saya terakhir mungkin sebelum Profesor Cita nanti menutup, saya tentunya mesti menghimbau, kembali cuman menggarisbawahi bahwa ini belum final, ya. Ini masih katakanlah di awal perjalanan gitu ya kan. Kita masih coba bisa mencarikan. Kadang-kadang gini, kemungkinan nggak ada jalan keluar, nggak boleh pesimis gitu. Setiap masalah kalau dua-duanya punya semangat, Pak Jokowi punya semangat, Saudara Rismon saya punya semangat, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya kan? Untuk itu ini juga delik aduan, bukan delik biasa, ya kan? Artinya kapan Pak Jokowi menyadari bahwa ini nggak begitu berkepentingan untuk bangsa ini, tinggal dicabut laporannya kelar kok gitu. Nah, dasarnya tentunya mesti ada penyelesaian atau pembicaraan yang kondusif di antara para pihak. Jadi tentunya saya secara pribadi sama Prof. Cita, saya menghimbau supaya coba dibangun komunikasi yang baik, supaya hal-hal yang baik terjadi, ya kan? Karena nggak ada keuntungannya bagi kita. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Silakan, Prof. Saya rasa sependapat dengan Pak Partahi ya. Jadi ya memang semua nanti ya kita tinggal lihat apakah memang nanti kita kan ini kan belum selesai nih masalah majalah masalah ijazah ini. Nanti kan akan ada pengadilan. Tentunya di depan pengadilan inilah nanti segala bukti ya diperlihatkan. Kalau ada yang memang tidak benar bisa disanggah, walaupun nanti bisa menghadirkan tentunya saksi-saksi ya, baik rektor, baik dekan dan yang semua dari perguruan tinggi dari UGM khususnya. Nah ini saya rasa penting itu. Sekarang ini kebanyakan hanya statement-statement saja kan yang dinyatakan oleh masing-masing. Tapi di dalam persidangan inilah nanti diharapkan sidang berjalan juga adil, ya, efektif, efisien dan sangat objektif, itu saja yang saya harapkan. Betul. Iya. Jadi terima kasih, selamat berjuang, Bung Rismon, selamat berjuang semua karena kita semua satu bangsa, kita memiliki kepentingan yang sama, nggak ada masalah apapun juga di antara kita ya. Baiklah, demikian berakhir sudah pembicaraan kami dengan narasumber, ya, Bung Rismon dan Dr. Indri. Tentunya ini sesuatu hal yang baik tentunya kami sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat mungkin lebih paham lagi walaupun selama ini sudah mengikuti, tapi mudah-mudahan dengan pembicaraan kita saat ini banyak hal-hal yang belum tersentuh, ya, semangat-semangat yang ada di dalam penegakan hukum bisa tersampaikan gitu sehingga memang masyarakat lebih paham dan lebih mengerti mengenai duduk permasalahan ini. Silakan mau dikomentari, apa penting ini diteruskan atau untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kita memang ini tidak perlu sampai berlarut-larut karena masih ada celah. Sepanjang semangat masih ada untuk menyelesaikan, jalan keluar pasti tersedia. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube kami, Push Creative Production, dan Lokes akan menjadi media yang selalu maju, terpercaya, dan mengungkap tuntas keadilan di balik isu yang terjadi. Equality before the law. See you next time, Lokes.